screen. Oke, jadi sampai mana tadi? Oke, jadi kita akan belajar tentang kompensator, atau dalam istilah lain itu adalah pengendalian, membuat kendali terhadap sistem. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, jadi misalnya kita punya sistem closed loop seperti ini. Oke. Ini adalah GS, sistem yang nanti akan kita kendalikan. Misalnya ini adalah yang di sini adalah pengendali atau kita sebut sebagai GCS misalnya. Oke. Nah, ketika tanpa GCS maka kita akan mendapatkan karakteristik respons sistem ini. Bisa salah satunya kita temukan adalah dengan menggunakan root locus. Kita gambar root locus dari GS-nya misalnya. Nanti kita punya pool di sini, begitu kan? Oke, sana. Nah, maka nanti kita akan punya karakteristik dari respons sistem ini apabila mendapatkan masukan step ketika si sistem ini diubah-ubah gennya atau diubah-ubah nilai K-nya. Jadi GCS sama dengan K. Tetapi nanti kita kadang akan punya situasi seperti ini. Oke. Kita kepengen bahwa si respon dari sistem ini memiliki sebuah root locus dengan karakteristik yang berbeda. Oke. Jadi misalnya kita kepengen karakteristiknya itu adalah bahwa root locusnya saya tidak kepengen seperti ini, tapi saya kepengen root locusnya adalah seperti ini misalnya. Oke. Kenapa kita kepengen root locus yang baru seperti ini? Alasannya adalah begini, kita kepengen bahwa si sistem kita itu melewati titik atau memiliki pool yang ada di sini. Oke. Kenapa kita kepengen punya root locus yang melewati atau memiliki pool yang ada di sini? Soalnya kalau kita pakai root locus sebelumnya, yang merah ini kan tidak lewat titik ini, ya kan? Padahal kita kepengen dia lewat titik ini, maka kan kemudian root locusnya harus berubah. Ketika gennya kita ubah, maka dia harus gimana caranya itu melewati titik ini atau melewati pool ini. Nah, ini untuk melakukan modifikasi terhadap root locus, maka kita perlu merancang ini. Tidak hanya bisa sekedar K, tetapi kita harus menambahkan pool dan zero baru, agar apa? Agar root locusnya ini berubah. Ini yang kita sebut sebagai kompensator atau menambah pengendalian. Mungkin Anda bertanya, kenapa sih kita kepengen root locusnya berubah? Atau mengapa kita kepengen bahwa si root locus ini melewati pool di sini? Ingat, root locus itu adalah gambaran tempat kedudukan akar atau gambaran dari pool-pool ketika si gennya itu kita ubah, kita berbesar mulai dari 0 sampai tak terhingga. Kurva garis merah atau garis biru ini menggambarkan posisi dari pool-pool itu ketika gennya itu dirubah. Nah, artinya kalau kita kepengen si root locus itu melewati titik ini, artinya apa? Kita kepengen dia itu berada di atau memiliki pool di sini. Pertanyaannya, kenapa kita kepengen punya pool di situ? Oke, mungkin Anda perlu mengingat-ingat lagi. Jadi, kalau kita punya bidang S seperti ini, kalau kemudian kita punya pool di sini, punya pool di sini, maka pool di sini ini sebenarnya nanti akan menggambarkan karakteristik respon dari sistem orde 2, respon step dari sistem orde 2. Jadi, kalau kita punya pool di sini itu sebenarnya memberikan gambaran sesuatu. Mungkin Anda masih ingat seperti ini. Pas kita kuliah sistem kendali ya Pak ya, atau sistem kendali lanjut, saya agak lupa. Jadi misalnya kalau kita punya pool yang posisi di sini, posisinya persis di sumbu imajiner, apa yang akan terjadi pada respon stepnya? Maka respon stepnya itu nanti akan memiliki bentuk osilasi semacam ini. Osilasi terus menerus, dia tidak membesar, tidak mengecil. Kalau poolnya itu adalah ada pada posisi sumbu imajiner. Tetapi kalau misalnya poolnya ada di sini, jadi ini kalau poolnya ada di situ ya, kalau poolnya itu ada di sumbu real seperti ini, maka respon stepnya seperti apa? Respon stepnya akan seperti ini. Ini harusnya tidak ada osilasi ini gambar saya. Harusnya ini mulus, tidak ada osilasi. Gambarnya mulus. Jadi tidak ada osilasi. Itu karena apa? Dia tidak memiliki bagian imajiner.
poolnya kan real ini kan, tidak memiliki bagian imajiner sehingga dia seperti ini. Tetapi karena posisinya ada di sebelah kiri, maka artinya dia itu memiliki faktor meredam sehingga kemudian nilainya itu makin lama makin stabil, mendekati nilai tertentu. Kalau posisi poolnya ada di sini, maka bentuk respon stepnya seperti apa? Bentuk respon stepnya itu nanti akan seperti ini. Artinya ada osilasi, tetapi semakin lama semakin kecil. Jadi posisi pool di sini ini itu adalah sebenarnya memberikan karakteristik kepada kita. Jadi posisi pool entah di sumbu imajiner, entah di sumbu real, entah di bidang S seperti ini, itu adalah memberikan gambaran kepada kita osilasinya itu frekuensinya berapa, kemudian redamannya seberapa dia mengecil, seberapa cepat dia mengecil, itu berapa. Nah, sehingga di dalam diagram ini, diagram di bidang S ini, kalau kita punya pool yang posisinya di sini, karena ini kan berarti dia mengandung real, mengandung imajiner, begitu, maka bisa kita dapatkan dua parameter. Parameter yang pertama itu adalah omega n. Nah, omega n-nya itu diperoleh dari mana? Omega n itu diperoleh dari ini, jarak antara si pool ini dengan titik pusat. Jarak antara pool dengan titik pusat, ini adalah omega n. Yang kedua, dia menentukan redamannya. Jadi apakah bentuknya kayak gini, ataukah dia seperti ini responnya, redamannya lebih tinggi, itu ditentukan oleh ini, sudut ini. Jadi kalau ini adalah theta, sudut ini adalah theta, sudut antara si pool ini dengan sumbu realnya, tetapi kemudian yang diambil adalah sudut lancipnya, bukan sudut tumpulnya, maka cos theta adalah sama dengan zeta. Zeta itu atau faktor redaman. Jadi dari posisi pool itu nanti akan bisa kita peroleh nilai omega n dan nilai zeta. Yang mana omega n dan zeta itu nanti akan menentukan karakteristik ininya, responnya kayak apa. Ketika zetanya makin besar, maka redamannya makin besar, akan cepat sekali. Tapi kalau zetanya kecil, gitu kan, maka redamannya akan lebih lambat. Seperti ini. Kalau zetanya besar sekali, maka bisa jadi redamannya akan hilang sama sekali. Kayak gitu. Jadi zeta adalah faktor redaman, omega n menentukan ini frekuensi osilasinya ini, naik turun itu. Ini kan memiliki frekuensi nih. Ini kan juga memiliki frekuensi. Frekuensinya berapa? Itu omega n yang menentukan. Oke. Jadi sampai di sini kita bisa melihat atau bisa memahami adalah bahwa kenapa sih kita kepengen mendesain begitu agar root locus melewati sebuah pool di sini misalnya. Tujuannya apa? Agar dia memiliki zeta dan omega n tertentu. Yang mana zeta dan omega n tertentu itu nanti akan memberikan karakteristik respon stepnya. Anda nanti cek lagi di di respon sistem orde 2. Nanti kita bisa mendapatkan nilai TS, mendapatkan nilai TR, ya TS atau TR, atau apa lagi, tau time constant begitu. TS itu adalah settling time, rise time, time constant, terus maximum overshoot dan seterusnya. Didapat dari mana? Didapat dari nilai zeta dan didapat dari nilai omega n. Jadi formula untuk mendapatkan TS, TR, tau, maximum overshoot, TP atau time peak-nya itu semua bisa diperoleh dari nilai zeta dan omega n. Oke. Jadi di sini kita sampai ke pemahaman mengapa kita harus merubah bentuk root locus agar si root locus itu berubah dari awalnya misalnya tidak melewati pool ini menjadi melewati pool tersebut. Kenapa harus melewati pool tersebut? Karena pool ini menggambarkan nilai zeta dan omega n tertentu. Kenapa kemudian kita perlu nilai zeta dan omega n tertentu? Karena nilai zeta dan omega n tertentu itu akan menghasilkan nilai TS, TR, maximum overshoot, TP dan lain sebagainya. Yang ini adalah karakteristik dari apa istilahnya, bukan karakteristik, requirement atau apa istilahnya, permintaan dari sistem yang kita kehendaki. Kita kepengen settling time-nya cepat, kita kepengen maximum overshoot-nya kecil, kita kepengen time peak-nya cepat dan seterusnya. Itu bisa kita peroleh dari zeta dan omega n. Tapi ingat, ini hanya pada sistem orde 2. Kenapa kita menggunakan sistem orde 2? Karena analisis untuk sistem orde tinggi, orde 3 dan seterusnya itu sulit. Biasanya kita dekati dengan sistem orde 2 yang relatif sederhana, yaitu punya dua parameter, zeta dan
omega n. Gitu. Nah, nanti dicek di respon step order 2, nanti kita akan mendapatkan formula ini. Bagaimana mendapatkan TS, TR, maksimum overshoot, TP, dan seterusnya dari nilai zeta dan omega n. Baik. Jadi kompensasi atau kendali ya adalah dalam rangka mengubah bentuk root locus agar dia bisa melewati pool tertentu. Yang mana pool tertentu akan memiliki zeta dan omega n tertentu, yang mana zeta dan omega n tertentu tadi itu adalah menggambarkan nilai respon step dari sebuah sistem. Maka kita nanti akan belajar tentang compensation, membuat kompensasi dengan teknik apa? Teknik root locus, karena kita sementara baru belajar tentang root locus. Nanti kita bisa belajar juga membuat kompensasi atau kendali dengan menggunakan respon frekuensi. Bisa juga kita menggunakan state space dan lain sebagainya. Oke. Nah, apa sih macam-macam dari dari kompensator? Sebelum ke sana, beberapa poin perlu kita pahami itu. Jadi sistem kendali feedback itu kalau kita biarkan apa adanya itu jarang-jarang mendapatkan unjuk kerja yang optimum, itu mendapatkan unjuk kerja yang optimum gitu tanpa tuning. Jadi untuk mencapai unjuk kerja yang kita inginkan, mau nggak mau kita harus melakukan tuning, menambahkan kompensator atau menambahkan pengendalian. Oke. Nah, sehingga kemudian kita perlu menambahkan kendali, menambahkan kompensator agar apa? Agar sistem kita itu bisa mencapai spesifikasi performance yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Ya tadi itu contohnya rise time, settling time, peak time, atau kemudian maximum overshoot, atau error steady state, dan seterusnya. Ini adalah spesifikasi-spesifikasi yang biasanya ditetapkan kepada sistem agar kemudian si insinyur kendali bisa membuat sistem pengendalian agar mencapai ini semua. Oke. Nah, kita terpaksa harus menambah pengendalian. Kenapa? Kan dalam situasi seperti ini adalah GS, misalnya ini adalah plan-nya, gitu kan? Kemudian kita berikan umpan balik. GS ini kan tidak bisa kita modifikasi. Kita tidak bisa mengubah GS, karena artinya apa? Mengubah GS, mengubah plan, dan biayanya itu mahal. Daripada mengubah plan-nya, lebih baik kita mengubah kompensatornya di sini, agar apa? Outputnya tetap seperti yang kita inginkan tanpa harus mengubah plan-nya atau mengubah sistemnya. Jauh lebih murah, yang kita ubah itu adalah pengendalinya daripada mengubah sistemnya. Oke. Nah, maka kemudian jadilah kita sampai ke situasi berarti kita harus bikin kompensator atau membuat pengendali agar kemudian kita bisa mendapatkan spesifikasi yang diinginkan. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang root locus dan kita bisa lihat bahwa posisi pool, posisi zero itu nanti akan menentukan bentuk dari root locusnya. Nah, kita sekarang akan mencoba membuat itu, jadi akan membuat kompensator, menambahkan kompensator kepada sebuah sistem. Kompensator itu ya kendali gitu ya, kepada sebuah sistem, kepada sebuah plan agar outputnya sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan spesifikasi performansi atau unjuk kerja yang diinginkan tanpa harus mengubah si plan-nya. Itu yang kita sebut sebagai kompensator. Oke. Nah, kalau kita lihat prasyarat unjuk kerja, biasanya ada beberapa hal yang ditetapkan kepada sebuah sistem agar didesain oleh si insinyur kendali itu bisa memuaskan. Nah, parameternya itu diantaranya pertama itu adalah steady state error. Jadi saya kepengen error steady state-nya itu adalah sekecil mungkin. Kalau bisa itu zero. Kemarin kita sudah belajar di beberapa pekan yang lalu sebelum ujian bahwa kita bisa membuat error steady state itu menjadi 0. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan tipe dari sistem. Oke. Kalau kita kepengen misalnya kepengen sistem itu adalah tidak memiliki error dengan masukan step, ya tipe sistemnya itu kita naikkan, kita tambahkan super S seperti ini. Dengan menambah super S ini, atau berarti ini adalah integrator,
maka error steady state itu akan digaransi hilang gitu. Tetapi dalam hal ini karena kita urusannya bukan cuma steady state error, tetapi ada juga yang lain. Kita kepengen respon kecepatan dari responnya. Yang parameternya misalnya adalah TR, TS, dan lain-lain ini, itu speed dari responnya. Maka kita juga perlu tidak sekedar error steady state yang kita kecilkan, tapi kita perlu bikin pengendali yang membuat TR, TS, TP, dan seterusnya itu adalah lebih bagus. Atau dalam ini biasanya adalah lebih cepat. Selain itu kita juga lihat stabilitasnya. Apakah misalnya setelah diubah root locusnya itu misalnya, ternyata kemudian bentuknya semacam ini, yang mana apa? Di daerah sini, atau pada gen di sini, membuat sistem menjadi tidak stabil. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi biasanya yang diinginkan itu ada 3 aspek. Stabilitas, setelah ditambahkan kompensator itu sistemnya bisa dijaga stabil. Kemudian yang kedua itu adalah responnya itu menjadi lebih cepat, ya, TR, TS, TP, dan lain sebagainya, serta error steady state-nya atau steady state error-nya itu menjadi lebih kecil. Itu yang kita inginkan. Nah, nanti ada 2 cara kita mendesain itu. Pertama menggunakan root locus, dan yang kedua menggunakan frekuensi respon. Ini belum kita pelajari, jadi sementara kita menggunakan root locus terlebih dahulu. Oke, nah tadi ada stabilitas, ada kecepatan respon, ada steady state error, TR, TP, TS, dan seterusnya. Nanti biasanya nanti itu nanti akan secara lebih rinci biasanya ya akan didetailkan. Kita diminta desain nih, begitu kan? Ukuran unjuk resitnya apa? Peak time, berarti didetailkan nanti TP-nya itu sama dengan berapa. Maximum overshoot, ini berapa. Kemudian maximum overshoot itu adalah berapa persen. Kemudian settling time, kemudian error steady state, dan lain sebagainya. Nanti akan diminta gitu. Oke. Nah, kita nanti akan melakukan desain agar apa? Agar ini parameter-parameter semacam ini contohnya bisa kita capai dengan menggunakan kompensator yang kita buat. Oke, jadi ide dari desain kompensator atau kompensasi menggunakan root locus itu adalah intinya mengubah bentuk root locus dari semula misalnya posisi root locusnya itu misalnya ada di sini begitu ya. Misalnya kita ubah agar kemudian root locusnya itu adalah menjadi berubah. Misalnya kita tambahkan sesuatu ya, misalnya kita tambahkan apa ya, zero atau full lagi, sehingga kemudian nanti bentuk dari root locusnya itu misalnya berubah menjadi seperti ini. Gitu. Nah, ini yang kita inginkan dengan kompensator ini. Jadi menambah full atau menambah zero atau menambah full dan zero, yang mana dengan tambahan full dan zero tadi itu akan mencapai spesifikasi yang diinginkan. Nah, kompensator itu pada dasarnya ada beberapa jenis. Yang paling sederhana dan yang akan nanti kita pelajari adalah kompensator seri. Artinya, ini adalah plan, kita serikan dengan kompensatornya. Oke. Tapi ada teknik lain adalah kompensator paralel. Jadi misalnya ini adalah plan-nya, gitu kan. Nah, si kompensatornya itu ada di sini, paralel dengan atau difeedbackkan terhadap ini ya, plan-nya gitu. Nah, ini contoh cara lain kayak gitu. Jadi bentuknya adalah paralel. Tapi nanti akan kita pelajari yang seri, yang relatif lebih mudah. Oke. Nah, aslinya sih nanti kita memang perlu melihat karakteristik lebih detail gitu. Tapi untuk sementara dalam kuliah kita kali ini kita sederhanakan, kita memilih yang seri saja gitu. Nanti untuk yang paralel itu nanti ada hitung-hitungan yang relatif lebih rumit. Oke. Nah, dalam desain kita ketika kita nanti akan belajar kompensator yang seri, yang lazim nanti digunakan, ada 3 jenis kompensator. Yang pertama adalah kompensator lead, yang kedua adalah kompensator lag, dan yang ketiga adalah kompensator lag lead. Kenapa dinamai lead? Kenapa dinamai lag serta lag lead? Itu karena efek dari kompensator itu adalah merubah fase-nya atau fasenya. Fase-nya itu berubah menjadi dari semula leading, dari semula misalnya standar, kemudian menjadi leading atau kemudian menjadi lagging, gitu.
Itu efek dari kompensatornya. Tetapi nanti kita tidak akan diskusi itu dulu, nanti kita tunda sampai kita belajar belajar respon frekuensi agar kita bisa lebih lihat dampak dari lagging sama leading. Sementara hari ini kita pakai dulu istilahnya adalah lead sama lag serta lag lead. Nanti masing-masing punya karakteristik gitu. Jadi kalau berdasarkan definisinya sebenarnya disebut lead kompensator itu karena seandainya kita menggunakan masukan berupa sinyal sinusoidal, maka nanti outputnya itu akan memiliki phase lead, maka disebut sebagai lead kompensator. Nanti lag karena kemudian setelah ditambahkan kompensator jenis lag, maka kemudian nanti outputnya itu akan memiliki fasenya itu adalah lag, tertinggal. Lag lead itu karena baik lag maupun leadnya itu terjadi. Nah, cuma karena ini adalah disebut ini karena terkait dengan masukan frekuensi, sementara kita belum belajar respon frekuensi, sehingga nanti kita tunda dulu diskusi soal ini sampai nanti kita mendesain sistem menggunakan respon frekuensi, atau nanti diagramnya kita sebut sebagai diagram put. Tapi untuk saat ini kita menggunakan nama tersebut, lag lead tetap kita pakai, meskipun maknanya lag dan lead-nya apanya baru akan kita lihat besok di belakang. Oke. Nah, nanti realisasinya, realisasi dari lag lead atau lag lead kompensator itu, ya kalau menggunakan rangkaian listrik kita punya opsi, satu menggunakan untai aktif, menggunakan op-amp. Jadi kita bikin op-amp yang nanti akan bisa merepresentasikan kompensator lag lead, kompensator lag, serta kompensator lag lead, atau kita menggunakan untai pasif, cukup RC gitu, untuk memperoleh kompensator lead, lag atau lag lead, atau kali ini jarang, mechanical itu relatif jarang, karena kita di elektro kita menggunakan ini saja. Jadi pakai op-amp, untai aktif atau untai pasif menggunakan RC saja. Itu yang nanti akan kita desain secara fisiknya. Jadi kalau Anda bertanya, terus lag lead kalau sudah jadi hitung-hitungannya kayak gitu, terus merealisasikannya pakai apa? Kita bisa pakai untai RC biasa, atau kita juga bisa pakai untai aktif op-amp. Oke. Nah, sebelum ke sana kita akan melihat hal yang menarik dulu. Yang menarik itu adalah tadi kan kita kepengen merubah root locus dengan menambah pull dan menambah zero, atau menambah pull dan zero. Oke. Nah, apa sih efek dari penambahan itu? Ini ada catatan yang menarik. Jadi, kalau kita menambah sebuah pull terhadap open loop transfer function terhadap GS, gitu kan? GS itu kemudian kita tambah sebuah pull, maka apa yang terjadi terhadap root locus dari GS? Jadi kalau kita nambah pull, itu kecenderungannya itu adalah pulling the root locus to the right. Jadi bentuk root locusnya itu kayak ketarik ke kanan. Jadi contoh misalnya awalnya root locusnya itu adalah awalnya root locusnya adalah seperti ini. Itu misalnya ya. Oke. Setelah kita tambahkan sebuah pull, kalau kita tambahkan sebuah pull, maka apa yang terjadi? Maka dia akan cenderung berubah ke kanan, ketarik ke kanan. Jadi dia akan melengkung ke sini, melengkung ke kanan kayak gitu. Sebenarnya secara intuitif bisa kita rasakan juga. Jadi misalnya begini nih. Awalnya kalau kita punya root locus yang posisinya di sini, oke, kita kan kemarin belajar. Di manakah posisi root locus? Root locus pada sumbu real terletak di sebelah kiri urutan ganjil. Jadi ada di sini nih root locus. Oke. Lalu kemudian root locus itu berangkat dari pull dan akan menuju zero. Berarti kalau ini berangkat dari pull, maka akan berangkat seperti ini. Nah, tabrakan kan? Berarti kemudian nanti dia akan memencar. Nah, oke. Sekarang, kalau kita menambahkan sebuah pull, oke, awalnya root locusnya adalah seperti ini. Lalu misalnya kita tambah sebuah pull yang ada di sini. Apa yang terjadi sekarang pada root locusnya? Sekarang kita menggunakan teori dasar dari penggambaran root locus. Root locus posisinya adalah terletak di sumbu real, terletak di sebelah kiri dari urutan ganjil root locus 1, 2, 3. Berarti di sini ada root locus, di sini ada root locus. Ini root locusnya pasti mengarah ke sana. Di sini apa yang terjadi? Akan tabrakan seperti ini. Oke. Nah, lihat. Karena di sini, jadi secara intuitif nanti akan bisa kita peroleh melalui latihan. Karena di sini sudah ada root locus, maka kemudian dan ini kan root locus menuju zero, yang berarti zeronya tidak ada, tetapi
apa atau bisa kita anggap ada tetapi posisinya tak terhingga. Jadi kurang lebihnya ada zero di sebelah sini gitu ya. Aslinya tidak ada, kita anggap ada zero di sini. Karena ada zero di sini, maka kemudian ini tidak akan menuju ke zero yang sama, akan menuju ke zero yang lain. Maka kecenderungannya ini nanti akan membuat ini jadi melengkung. Gitu. Melengkungnya kemana? Melengkung ke kanan, karena berarti agar ini balance, ini di sini ada zero, maka ini akan menuju ke zero imajiner yang posisinya itu ada di sebelah kanan. Maka dia akan cenderung melengkung ke kanan. Ini secara intuitif saja bisa kita rasakan, ini efek dari penambahan pool. Jadi menambah pool itu seperti ini. Nah, kita lihat sekarang contoh pakai grafik real. Jadi misalnya kita punya GS-nya itu adalah K per S atau GS-nya adalah 1 per S. Oke, maka GS-nya adalah 1 per S, kemudian ditambah gen K, dikalikan gen K, maka kemudian posisi pool-nya itu kan ada di S sama dengan 0 di sini. Oke. Di manakah root locus-nya? Root locus-nya akan ada di sumbu real, terletak di sebelah kiri dari pool kan, berarti root locus-nya kan di sini. Ini harusnya lurus. Oke. Harusnya lurus, bentar. Oke. Jadi ini posisi root locus-nya ini. Sesuai garis biru ini. Oke. Sekarang kita nambah pool. Nambah pool itu artinya misalnya kita nambah pool di min 1, sehingga dari semula K per S menjadi K per S kali S plus 1. Maka poolnya sekarang ada 2. Semula poolnya hanya ada di sini, kemudian sekarang kita punya pool di min 1. Oke, kita sekarang tebak-tebak dulu. Oh, kalau begini, berarti bentuk root locusnya itu adalah, ini mesti ada root locus di sini, setelah itu nanti akan tabrakan, lalu ini akan mencar ke atas dan ke bawah. Oke. Sekarang kita lihat gambar realnya. Nah, ini gambar realnya menggunakan MATLAB. Ini min 1, ini 0. Ini adalah posisi poolnya di min 1 dan 0. Terus kemudian ini gambar root locusnya. Oke, tabrakan di sini menuju ke sini, lalu tabrakan di sini, satu ke atas, satu ke bawah. Jadi, dari semula root locus itu ke arah kiri, sekarang root locusnya itu ketarik ke kanan. Ada root locus di sini nih. Di sisi kanan mendekati sumbu imajiner ada root locus. Oke. Sekarang kita tambah satu pool lagi. Jadi menjadi K kali S plus 1, S plus 2. Berarti poolnya itu ada 3. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Di mana posisi root locusnya? Ada di sini, ya. Dan ada di sebelah kiri sini. Oke. Di sini nanti akan ada tabrakan, dan nanti akan mencar ke sini. Nah, gambar aslinya kalau kita menggunakan MATLAB atau Octave, bentuknya adalah seperti ini. Ini poolnya ada di 0, min 1, min 2. Lihat bentuk root locusnya itu makin ke kanan. Dari semula di sini tadi itu menjadi ke kanan. Jadi menambah pool itu membuat root locus itu semakin melengkung ke kanan. Semakin ada lengkungan di sisi kanan. Kalau kita menambah pool. Oke. Sementara kalau menambah zero itu kebalikannya. Jadi kalau kita menambah zero, maka apa yang akan terjadi? Si root locus itu akan cenderung melengkung ke arah kiri. Akan cenderung melengkung ke arah kiri. Contoh misalnya, sekarang awalnya kita adalah punya K per S kali S plus 1. Jadi kalau kita gambarkan root locusnya, ini awalnya itu adalah di sini. 0, min 1, ini ada root locus, akan ke sini seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita menambah 0 di min 3. Sehingga fungsi alihnya menjadi K kali S plus 3 per S kali S plus 1. Maka apa yang akan terjadi? Kita punya poolnya aslinya ada di 0, min 1, terus kemudian nanti kita punya 0 di min 3. Oke, seperti ini. Oke. Nah, apa yang akan terjadi? Posisi root locusnya akan ada di sini. Oke. Lalu kemudian kita akan punya 0 yang akan menuju ke sini. Seperti itu. Oke. Nah, si root locusnya itu nanti akan cenderung melengkung ke arah sini. Dari semula tegak lurus seperti ini, maka dia nanti akan melengkung menuju ke 0. Gitu. Kalau kita lihat gambar aslinya,
Oke. Oke. Jadi si apa namanya? Si semula seperti ini. Nah, setelah ada zero, tadi ini kan ada di sini kan. Nah, si root locus ini akan melengkung ke arah sini. Tadi tidak kita teruskan, tetapi melengkung ke arah sini kalau kita gambarkan. Nah, jadi penambahan zero itu membuat melengkung ke arah kiri. Kalau kita tambah contoh lagi misalnya, kita punya K kali S plus 1 plus 2, tadi gambarnya adalah semacam ini. Setelah kita tambah zero, ya, kita pakai intuisi aja dulu, kita tambahkan. Aslinya itu kan awalnya di 0, min 1, min 2, 0, min 1, min 2, lalu kita punya zero di sini, di min 3. Root locus posisinya ada di sini, dan posisinya ada di sini. Oke. Karena ini ada pool, ada zero, maka dari pool akan menuju zero. Di sini dari pool akan tabrakan. Nah, ketika dia tabrakan, dia akan melengkung ke arah sini. Kita lihat gambar aslinya. Nah, gambar aslinya, kalau tadi kita hanya sekedar intuisi saja, gambar aslinya itu adalah dia nanti akan tabrakan, nah, akan melengkung seperti ini. Nah, dia akan melengkung seperti ini. Jadi akan dari semula melengkung ke kanan, menjadi melengkung ke lebih kiri. Nah, ini adalah efek dari penambahan pool dan zero. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dicontohkan? Ya, nanti ya, Ali ya. Ini yang sedang kita lakukan. Pengaplikasian teori sistem kendali berupa hitungan dengan pengendalian pada plannya. Oke, ini yang nanti akan kita contohkan. Oke. Baik. Berikutnya, kita nanti akan belajar 3 macam kompensator yang apa? Yang tadi kita diskusikan. Tadi kita bilang ada lead, ada lag, serta lag lead. Oke, sekarang kita lihat cirinya saja dulu. Kita mulai dari yang lead dulu. Jadi, tadi kan kita bilang bahwa kalau kita menambah pool atau zero akan mengubah bentuk kompensator. Sorry, akan mengubah bentuk root locusnya. Oke. Tadi kita punya lead, lag, sama lead. Kemudian ada lag, ada lag, lead. Perbedaannya di mana sih? Gitu. Pada konteks bidang S atau root locus, maka kemudian nanti karakteristik dari kompensator lead itu adalah bahwa lead dan lag serta lag lead itu sebenarnya kita menambahkan pool dan zero. Jadi semuanya ini adalah kita menambahkan pool dan zero. Yang membedakan itu adalah posisi pool dan posisi zero-nya. Kalau lead, yang kita tambahkan itu adalah bentuk seperti ini. Ada zero yang terletak di sisi kanan dari poolnya. Jadi kita menambahkan pool dan zero yang mana posisi zeronya itu terletak di kanan dari pool. Itu bentuk semacam ini, nanti kita sebut sebagai kompensator lead. Kalau kemudian posisinya kebalikan, zeronya itu ada di sebelah kiri dari poolnya, seperti ini, maka ini kita sebut sebagai lag. Jadi kalau lead, mudahnya adalah zeronya itu ada di sebelah kanan dari poolnya. Kalau lag itu poolnya yang di sebelah kanan dari zero. Kalau lag lead, ya lag dan lead nanti digabungkan. Jadi nanti akan ada apa? Bentuknya adalah ini. Nah, jadi ada apa? Ada lag dan lead yang kita gabungkan. Nah, jadi nanti akan menambah 2 pool dan 2 zero pada lag lead. Oke. Ini perbedaannya antara lead, lag, dan lag lead. Nah, masing-masing nanti akan membawa kompensasi atau memberikan konsekuensi. Yang pertama, lead dulu. Lead, konsekuensi yang akan diberikan itu, jadi bentuk kompensator yang seperti ini, konsekuensi yang diberikan itu adalah utamanya yang ingin kita harapkan dari kompensator lead itu adalah perbaikan
perbaikan transient respon. Apa sih transient respon? Anda mungkin ingat-ingat respon step kalau pakai pada sistem order 2 kan bentuknya kayak gini. Oke. Nah, bagian awal kita sebut sebagai transient. Bagian berikutnya yang menuju ke tak terhingga, nilai tak terhingga, ini kita sebut sebagai steady state. Oke. Nah, jadi kompensator lead itu adalah perbaikan respon transient, respon-respon awal. Nah, respon-respon awal parameternya apa saja? Parameter dari respon awal itu adalah TR, TS, TP, maximum overshoot. Ini yang kita perbaiki dengan menggunakan kompensator lead. Jadi perbaikan transient respon transient. Bagian depan ini. Sementara kalau kompensator lag, ini yang kedua, apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki itu adalah perbaikan steady state. Respon. Perbaikan steady state respon. Bagian mana? Bagian yang kedua ini. Steady state. Parameternya apa? Atau performance unjuk kerjanya biasanya adalah ESS. Error steady state. Diharapkan error steady state-nya itu adalah sekecil mungkin. Oke. Lalu lag lead. Nah, lag lead ya dapat dua-duanya. Melakukan perbaikan transient sekaligus mendapatkan perbaikan steady state. Oke. Nah, seperti yang kita tadi awal, yang ingin kita pelajari pada hari ini adalah yang lead terlebih dahulu. Nanti baru lag, nanti baru ketiga lag lead. Yang perlu diingat-ingat, lead itu adalah perbaikan pada respon transient, lag adalah perbaikan pada respon steady state, lag lead dua-duanya. Lead yang kita perbaiki adalah parameter seperti rise time, settling time, peak time, maximum overshoot. Sementara lag yang kita perbaiki itu adalah error steady state-nya menjadi lebih kecil. Oke, kita mulai dari yang lead terlebih dahulu. Jadi lead adalah tujuannya adalah improvement, perbaikan pada respon transient. Ada sih sebenarnya dia tetap berdampak kepada steady state, tetapi dia tidak terlalu besar dampaknya. Oke, nanti membuat lead dan lag kompensator itu ya nanti bisa menggunakan ontai aktif, menggunakan ontai pasif RC. Oke. Sekarang karakteristik secara matematika terlebih dahulu. Jadi lag dan lead, yang pertama lead dulu, itu fungsi alih dari kompensator lead itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Tidak usah takut dengan bentuk ini. Sebenarnya ini kan hanya ada dua. Kita pakai yang kedua saja. Sebenarnya ini, kalau kita gambar, S plus seperti S plus seperti itu kan 0. Berarti ada 0 nanti di 1 per T minus di sini. Lalu nanti akan ada pool di S sama dengan min seper alfa T. Jadi nanti akan ada pool di minus seper alfa T. Oke. Nah, karena alfanya itu adalah kurang dari 1, maka posisi dari poolnya itu pasti akan ada di kiri dari posisi poolnya, ada di kiri dari 0, karena alfanya kurang dari 1. Kalau alfanya sama dengan 1, posisinya barang bertumbukan. Kalau lebih dari 1, posisinya nanti akan ada di sebelah kanan dari 0. Nah, karena alfanya itu kurang dari 1, oke, misalnya ini adalah seperti, misalnya contoh ya, T-nya ada 2, berarti kan nanti posisinya ada di minus setengah. Kalau alfanya itu adalah sama dengan setengah gitu kan, maka setengah kali 2 itu kan 1, berarti seper min 1 ada di min 1. Posisinya ada di sebelah kiri. Oke. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk seperti ini. Ini sama aja. Yang ini sama saja. Ya. Jadi KC kali alfa TS plus 1 per alfa TS plus 1 sama seperti ini. Tapi lebih intuitif yang bawah ini.
Jadi S plus seper T per S plus seper alfa T, yang mana alfa itu kurang dari 1. Oke, ini adalah bentuk matematika dari, intinya adalah pokoknya poolnya terletak di sebelah kiri 0. Kalau ada situasi kayak gitu ya, itu adalah lead. Nah, contoh dari lead, ini contohnya misalnya S plus 1 per S plus 10. Kalau kita gambarkan di dalam bidang S, zeronya di mana? Di min 1. Ini ada 0. Kemudian poolnya di mana? Poolnya ada di min 10. Nah, si poolnya kan di sebelah kiri 0 tuh. Karena poolnya di sebelah kiri 0, maka dia adalah lead kompensatornya. Alfanya berapa? Nanti bisa kita dapatkan. Alfanya itu adalah dalamnya adalah 0,1. Lebih kecil dari 1. Oke. Nah, ini kalau kita gambarkan pool dan zero. Ini diagram bootnya, tapi kita tunda dulu diskusinya. Nah, nanti merealisasikan lead kompensator secara elektronik, kita bisa menggunakan untai aktif seperti ini, op-amp, menggunakan op-amp. Maka kalau kita punya op-amp bentuk seperti ini, maka fungsi alihnya itu adalah kan seperti ini. Lihat, bentuknya adalah yang perlu kita perhatikan bagian sini. R1CS, C1S plus 1, R2C2S plus 1. Seperti yang tadi kita lihat, gimana caranya kan ini poolnya itu terletak di sebelah kiri. Berarti dalam situasi ini, ya, gimana caranya nanti gimana caranya itu nanti adalah R1C1 itu lebih besar daripada R2C2. Jadi kalau R1 dikali C1 itu lebih besar dari R2C2, nanti berarti dia akan menghasilkan bentuk fungsi alih seperti ini, maka dia itu artinya adalah lead. Ya. Jadi kita atur di dalam untai aktif ini adalah nilai RC-nya. Ini, ya, C1 kali R1 itu harus lebih besar daripada R2 kali C2 agar kita mendapatkan lead. Kalau kebalikannya kita sebut sebagai lag. Oke. Nah, nanti kalau kita gambar, ya posisi poolnya kayak gitu. Seper R1C1 itu adalah zeronya, seper R2C2 itu adalah poolnya. Oke. Jadi ketika kemudian nanti oke lah, saya membuat lead kompensator. Oke. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan di elektronik kita? Pada akhirnya ternyata membuat lead kompensator adalah menentukan nilai C2 R2, C1 R1 di dalam untai op-amp ini agar kemudian posisinya itu adalah bahwa R1 C1 itu lebih besar daripada R2 kali C2. Nilainya nanti tinggal kita set. Nah, sekarang seperti yang tadi kita diskusikan, bahwa si lead kompensator itu adalah tujuannya adalah memperbaiki respon transient, sehingga secara lebih rinci nanti biasanya nanti spesifikasi yang dibicarakan itu adalah saya kepengen maksimum overshoot-nya berapa, rise time-nya itu berapa, settling time-nya itu berapa, lalu kemudian untuk bisa mendapatkan ini semua kita perlu nilai zeta, nilai omega n, oke, nilai zeta, nilai omega n gitu, dan nanti akan kita pelajari di belakang bagaimana posisi dominan dari closed loop wall-nya itu ada di mana. Ini yang nanti akan biasanya diminta, request. Tolong saya bikinkan sebuah sistem yang nanti akan respon step-nya itu adalah maksimum overshoot sekian, rise time sekian, settling time sekian, gitu. Atau sama artinya saya kepengen zeta-nya sekian, omega n-nya adalah sekian. Ini adalah requirement atau performansi yang diinginkan. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Nanti kita pakai contoh, tapi sementara kita baca dulu step by step langkahnya. Oke, langkah yang pertama itu adalah kita lihat sistem tanpa kompensator, root locus-nya kayak apa. Jadi dia digambar dulu root locus dari sebuah sistem ketika belum mendapatkan kompensasi. Kita lihat seperti apa. Oke. Setelah itu, oke, ambil spesifikasi performansi tadi itu. Apa tadi itu? Zeta, omega n, TR, TS, terus kemudian maksimum overshoot,
Ini adalah spesifikasi-spesifikasi yang biasanya diminta. Nah, dari nilai TR, TS, omega 0 atau MO, maximum overshoot, atau zeta dan omega n, maka kita akan bisa mendapatkan desired location dari closed loop pole dominan. Maksudnya closed loop pole yang kita inginkan posisinya. Diperoleh dari mana? Ini, dari zeta dan omega n. Jadi TR, TS, MO ini pada akhirnya kita dapatkan nilai zeta sama omega n. Nah, di mana posisinya? Ya, kita gambar. Zeta dan omega n. Tadi kan kita tahu zeta itu adalah cos dari theta. Jadi misalnya kita kepengen zetanya itu adalah, misalnya kita kepengen zetanya adalah 0,5, berarti cos tetanya itu adalah 0,5. Berarti tetanya adalah 60 ya? 60 derajat. Benar nggak? 60. Nah, berarti kita perlu, kita gambar garis kayak gini, sudutnya adalah 60 derajat, maka semua pul yang ada di garis ini, oke, adalah memiliki zeta adalah 0,5. Benar ya? Cos. Benar nggak? Bentar, saya cek dulu. Calc. Benar ya? Cos 60 ya? Kok saya lupa tuh. Salah. Malah lama ya. Oke, jadi semua pul yang terletak di garis dengan sudut 60 derajat ini adalah 0,5 zetanya. Lalu kemudian omega n, omega-nya berapa? Misalnya omega n-nya itu adalah 3. Kita lihat omega n itu kan diameter dari titik pusat atau jarak dari titik pusat. Maka kita dari ini sampai ke sini itu jaraknya itu adalah 3. Nah, maka berarti posisi pulnya sekarang di mana? Posisi pul yang kita inginkan itu adalah di sini. Berarti gimana caranya? Root locus yang nanti akan kita peroleh dengan memberikan kompensator akan melewati titik ini. Gimana caranya itu? Melewati pul tersebut. Oke. Nah, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita lihat terlebih dahulu. Apakah dari sistem yang original sebelum kita kasih kompensator, dia itu mencapai titik tersebut atau tidak sih? Jadi mungkin sebelum kita buru-buru memberikan kompensator, kita lihat dulu awalnya root locusnya itu adalah gambarnya, misalnya gambarnya adalah seperti ini. Jangan-jangan dia lewat di nilai zeta dan omega n yang kita inginkan. Kalau memang dia lewat ya sudah, kita tidak butuh kompensator lead, kita hanya tinggal mengubah gennya saja, tinggal kita ubah k-nya saja, maka dia akan lewat di pool tersebut. Jadi cek dulu, jangan-jangan kita tidak perlu menambah kompensator. Ini langkah yang ketiga. Nah, jika tidak, barulah kita mulai menghitung untuk mendapatkan nilai pool dan zero dari kompensatornya. Posisinya di mana? Diperoleh dari mana? Yang akan kita lihat itu adalah namanya Angel deficiency. Angel deficiency itu apa ya? Selisih sudut antara posisi pool awal dengan pool baru. Gitu. Nanti kita lihat cara menghitungnya di belakang. Oke. Nah, dari selisih sudut ini, itu yang nanti akan kita pakai untuk merancang lead kompensator. Dengan harapan agar kompensator itu membuat si root locus itu melewati pool yang kita inginkan sesuai dengan zeta dan omega n yang diminta di awal. Oke. Lalu setelah itu, setelah kita dapatkan angel deficiency, selisih sudutnya, oke, kita hitung nilai alfa dan nanti nilai T-nya. Nilai alfa dan nilai T, serta berikutnya nanti adalah nilai KC. Nanti kita peroleh alfa, T, dan KC-nya. Setelah itu diperoleh, maka sudah kita mendapatkan kompensator. Oke. Alfa dan T-nya diperoleh dari mana? Diperoleh dari ini, diperoleh dari
selisih sudut yang nanti akan kita hitung atau kita cari. Jadi esensinya adalah mencari nilai seper T dan seper alfa T. Yang mana nanti alfa dan T-nya itu kita peroleh dari selisih sudut yang ada. Gitu. Nah, nanti KC akan mengikuti kalau misalnya ada permintaan apa ya namanya, permintaan misalnya rise time tertentu atau apa ya yang bisa nanti diperoleh melalui KC, baru itu nanti di belakang kita tentukan. Tapi yang penting adalah alfa dan T-nya dulu nanti kita tentukan. Oke. Kemudian kita step yang kelima ini ya ini langkah dari step 4. Jadi kita menentukan nilai pull dan nilai zero dari kompensator lead kita. Sesuai dengan selisih sudut yang tadi kita temukan. Ini step 5 itu hanya ngecek saja, mengecek ulang dari desain kita, kayak gitu. Sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kadang-kadang tidak sekali jadi sesuai dengan mendapatkan nilai pull pada posisi yang sama. Bisa jadi tidak langsung jadi. Oke. Kadang-kadang ada syarat tertentu. Jadi misalnya ada syarat namanya konstanta error statik. Misalnya ada nilai KV gitu. Ada prasyarat nilai KV, tapi tidak selalu ada. Kalau ini memang tidak ada ya tidak perlu kita pikirkan untuk mendapatkan nilai KV atau nilai KA atau nilai KP kayak gitu. Tapi kalau memang ada ya nanti kita perlu perhatikan. Tapi lazimnya sih biasanya tidak terlalu banyak terkait dengan ini. Oke. Nanti kita lihat di belakang. Nah, setelah itu kita nyari nilai KC-nya. Setelah KC-nya diperoleh, nanti kita cek. Lalu kemudian kita ulang terus-menerus. Di looping terus-menerus, sampai kemudian prosesnya kita loop, kita lakukan terus-menerus, sampai kemudian kita bisa mendapatkan spesifikasi yang kita peroleh. Oke. Jadi kalau misalnya kok sistem yang terkompensasi kok tidak mencapai performance yang kita inginkan, ya kita ulangi sampai kita ubah-ubah begitu sampai mendapatkan nilai yang diinginkan. Oke, udah nanti setelah itu dicek. Nah, tetapi yang perlu diingat itu adalah bahwa di dalam desain, yang namanya desain itu solusinya itu tidak tunggal. Jadi tidak ada jawaban tunggal yang benar begitu. Jadi misalnya kita bikin kompensator nih, gitu kan? Kita bikin kompensator. Ini kita desain kompensator di sini. Jadi ini jawabannya terlalu terbuka. Anda bisa mendapatkan dua kompensator yang berbeda, tapi hasilnya itu sama. Jadi misalnya saya punya kompensator A misalnya hasilnya adalah S plus 1, S plus 10. Tapi saya punya kompensator yang kedua misalnya adalah S plus 7, S plus 15 misalnya seperti ini. Gitu. Nah, ini dua jawaban yang berbeda, begitu. Tetapi kebetulan setelah kita gambarkan root locusnya adalah misalnya ini misal yang satu root locusnya adalah seperti ini, oke. Yang kedua misalnya root locusnya setelah mendapatkan kompensator bentuknya itu adalah misalnya seperti ini. Nah, dua-duanya itu sama-sama melewati titik ini. Dan ini yang titik pull ini yang kita inginkan. Berarti artinya dua jawaban ini kan betul. Dua jawaban itu betul. Karena apa? Kedua jawaban ini melewatkan si root locus kepada titik yang kita atau pull yang kita inginkan. Jadi jawabannya tidak tunggal, bisa jadi lebih dari satu. Oke. Baik, sekarang kita mulai dari contoh. 5 langkah tadi itu kita akan pakai dengan menggunakan contoh. Baik. Sekarang kita punya sistem kendali seperti ini. Oke. Fungsi alih dari plan-nya itu adalah 10 per S kali S plus 1 kali S plus 1. Oke. Lalu ini adalah unjuk kerja yang diinginkan. Requirement, permintaan. Damping rasio Z-nya adalah 0,5. Natural frekuensinya, omega n-nya itu adalah sama dengan 3. Dah. Jadi yang diminta di sini, requirement itu hanya zeta sama dengan setengah, dan omega n sama dengan 3. Kalau kita gambar, oke, berarti tadi ini. Oke, ini omega n-nya, panjangnya adalah 3, kemudian nanti cos theta-nya, ini theta, cos
tetanya adalah sama dengan 0,5. Begitu. Nah, sekarang langkah yang pertama tadi itu. Gambarkan root locus ketika tidak mendapatkan kompensasi. Gambarkan root locus itu ketika tidak mendapatkan kompensasi. Kan fungsi alihnya GS-nya adalah 10 kali S plus 1. Untuk root locusnya, berarti poolnya itu ada di 0 dan ada di min 1. Kemudian ini berangkat di sini, lalu tabrakan di sini, lalu ke atas dan ke bawah. Untuk root locusnya seperti itu. Pertanyaannya, melewati ini nggak? Melewati pool yang tadi kita inginkan atau tidak? Kita cek. Oke, kita cek. Nah, kita cek. Oke. Nah, ternyata kalau misalnya gain-nya itu adalah sama dengan 1, K-nya sama dengan 1, oke, maka posisi, ini kan posisi root locusnya ya, oke, ketika K-nya itu sama dengan 1, maka ternyata diperoleh damping rasionya, oke, itu adalah 0,158. Ketika K-nya sama dengan 1 ya, berarti dari fungsi alihnya adalah 10 kali S plus 1. Oke. Setelah kita cari posisi closed loop-nya, ternyata diperoleh damping rasionya adalah 0,158 dan poolnya itu memiliki natural frekuensi itu adalah 3,126. Jadi kalau ini kita tarik seperti ini harusnya garis lurus ya. Garis lurus seperti ini. Maka ini adalah panjangnya 3,1623. Lalu sudutnya ini theta, cos theta-nya sama dengan 0,158. Oke. Nah, nanti kita akan bisa lihat karena zeta-nya ini itu 0,158, ketika zeta-nya kecil, berarti kan redamannya itu kurang. Kalau redamannya kurang, itu artinya nanti responnya itu kayak gini. Artinya overshoot-nya itu adalah tinggi, karena redamannya itu adalah kurang. Oke, dan ini biasanya tidak kita inginkan. Lalu kemudian, step yang kedua, kita lihat posisi pool yang diinginkan setelah kita berikan kompensator. Harapannya itu adalah damping rasional 0,5 dan frekuensi naturalnya adalah 3. Jadi kalau kita gambar, maka dia kepenginnya itu adalah di sini. Nah, kalau kita gambar, posisi poolnya itu ada di sini. Dan ternyata si root locus awalnya ini tidak melewati pool yang kita inginkan. Ya, karena kan keinginannya di sini. Tapi dia tidak melewati di situ. Nah, ini pas nih di gambar. Jadi setelah kita gambar, sudutnya adalah 60 derajat, maka posisi poolnya itu ada di sini. Ini pool, dan nanti akan ada di sini juga, ada 2. Dan itu tidak dilewati oleh root locus awal ketika tidak mendapatkan kompensator. Artinya dalam situasi kayak gini apa? Kita perlu menambahkan kompensator, dan kompensator yang akan kita tambahkan itu adalah lead kompensator. Oke. Good. Nah, sekarang kita mulai menghitung. Yang kita hitung itu adalah angle deficiency, selisih sudut. Apa yang dimaksud dengan selisih sudut? Oke. Tapi ini nanti ada beberapa hitungan yang saya lewati ya. Jadi kita menginginkan posisi poolnya itu ada di sini. Kenapa sih? Karena omega n-nya adalah 3 dan sudutnya adalah 0,5. Nanti kita hitung di titik ini, itu nanti kita peroleh titik ini sama dengan minus 1,5 plus minus J 2,5981. Diperoleh dari mana itu Pak? Diperolehnya dari ini nih sebenarnya. Ini pakai Pitagoras, nanti kalian akan bisa dapatkan. Jadi ini kan sudutnya 60, sudah diketahui sudutnya 60 kan? Oke, sudutnya 60, kita tarik garis ke bawah. Tuh. Nah, dan Pitagoras kan ini kan panjangnya 3, berarti sisi miringnya diperoleh 3, sisi miring diketahui, sudut ininya diketahui.
Nah, kalian tinggal cari nilai A dan nilai B. Nilai ini, sumbu X sama sumbu Y-nya. Nanti nilainya akan didapatkan 1,5 dan 2,5. Nanti Anda bisa cek. Kayak gitu. Jadi, posisi pool yang kita inginkan itu ada di minus 1,5 plus minus J 2,5981. Dan itu tidak dilewati oleh root locus awal yang kita miliki. Oke. Terus bagaimana nih? Ada dua cara. Oke. Ada dua cara untuk mendapatkan selisih sudut. Oke. Cara yang pertama pakai Pitagoras. Maksudnya pakai Pitagoras gimana? Begini. Tapi sebelum ke sana, apa sih selisih sudut? Selisih sudut ini, selisih sudut yang dimaksud itu adalah begini. Yang dimaksud dengan selisih sudut itu adalah sudut yang perlu kita buat di sini. Jadi kita perlu, jadi ceritanya begini. Kita perlu menambahkan pool baru di sini, oke? Menambahkan pool baru, oke? Kan tadi itu kan apa ya? Pool itu akan menarik root locus ke arah kanan. Tapi karena kita akan menambah pool dan zero, sebenarnya kita menarik ke kiri dan ke kanan. Artinya kita akan menggeser-geser, begitu kan? Nah, bagaimana caranya itu adalah agar kemudian dari semula root locusnya ke sini, itu kemudian tergeser ke sini. Gitu. Idenya adalah seperti itu. Oke. Maka kita perlu mencari sebuah pool di sini. Lalu terus zeronya di mana? Kan katanya kalau lead kompensator ada pool, ada zero. Zeronya nanti kita akan tumpukan di sini biar mudah. Zeronya akan kita tumpukan di minus 1. Minus 1 dan 0 itu adalah pool awal. Ya. Sehingga nanti kita akan mempunyai segitiga seperti ini. Oke. Punya segitiga seperti ini. Nah, yang disebut selisih sudut itu adalah sudut ini nih. Oke. Sudut yang kita cari, sehingga kalau ketemu, kemudian nanti kita tarik garis lurus ke sini, maka akan mendapatkan titik poolnya ini di sini itu adalah berapa. Tadi kan ingat, lead kompensator itu adalah bentuknya adalah S plus sekian, S plus sekian, yang mana posisi ini adalah 0 terletak di sebelah kanan dari ini. Zeronya sudah fix di min 1, jadi S plus 1 nanti, S plus 1, tinggal kita mencari S plus berapa di sini, itu yang posisinya nanti ada di sebelah kiri. Nah, untuk mendapatkan ini menggunakan selisih sudut ini. Nah, cara mendapatkannya itu adalah yang pertama pakai Pitagoras. Jadi menggunakan rumus ini. 180 dikurangi sudut pool pertama dengan ini, dengan pool yang kita inginkan, ditambah sudut pool yang kedua dengan yang kita inginkan, ditambah nanti, jadi ketika 180 dikurangi ini semua, hasilnya adalah ini adalah sudut antara pool ketiga yang kita tambahkan dengan dengan ini. 40,98. Atau kita menggunakan cara yang kedua saja yang lebih mudah. Lebih mudahnya adalah untuk mencari selisih sudut itu adalah dengan cara 180 derajat ditambah dengan sudut dari 10 per S kali S plus 1 ketika S-nya adalah sama dengan ini. Jadi ini nanti kita masukkan, kita cari nilai sudutnya ini, ya. Setelah nanti diperoleh, hasilnya sama, minus 40,89. Oke. Nah, setelah ada dua cara. Oke. Jika sudah, sekarang kita tinggal mencari nilai alfa sama mencari nilai T. Oke, mencari nilai alfa sama mencari nilai T. Oke. Sekarang kita menggunakan cara yang pertama. Oke, cara yang pertama. Tadi kita putuskan untuk meletakkan zero, kompensator zeronya itu ada di sini, bertumpukan dengan pool yang kedua. Pool yang pertama kan di
di 0, 10 kedua min 1, zeronya kita tumpukan di sini. Oke, sehingga nanti kita tinggal apa namanya, mencari pool yang ketiga. Terus bagaimana mendapatkan pool yang ketiganya? Tadi kan kita ketemu angka minus 40,89. 40,89. Lalu kita cari sudutnya ini. Kita cari sudutnya. Kita tarik ke sini. Yang sudutnya itu adalah 40, ke arah kiri. 40,89. Dan ternyata misalnya kita perkirakan tempatnya itu ada di min 3. Oke. Berarti sekarang kompensatornya itu posisinya itu adalah S plus 1 dan S plus 3. Plus 1 itu diperoleh dari sini karena ini ditumpukan, plus 3-nya diperoleh karena setelah kita cari sudutnya 40,89, perkiraannya itu adalah ada di S sama dengan min 3. Nah, ini sudah ketemu nih kompensatornya. S plus 1 per S plus 3. Oke. S-nya sudah kita temukan, posisi poolnya sudah kita tentukan, lalu kemudian tinggal kita cari nilai alfa dan T-nya. Tadi kan formulanya adalah S plus seper T, S plus seper alfa T. T-nya bisa kita peroleh dari sini, berarti T-nya itu adalah sama dengan 1, alfanya karena ini adalah 3, alfanya adalah 0,333. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya kita sudah selesai. Sudah bisa mendapatkan desain kompensator lead-nya. Oke. Nah, tinggal yang belum adalah tinggal mencari nilai KC-nya. Oke. Nah, nilai KC-nya itu adalah perlu kita ingat, prinsip dari root locus itu adalah kan sebenarnya kalau saya menggambar root locus seperti ini, misalnya gitu kan. Nah, posisi pool di sini itu nanti akan selalu memiliki, kalau kita punya pool di sini, akan memiliki magnitude dari GS kali K-nya itu adalah sama dengan 1. Oke. Maka setelah ini sudah kita punya, ini kan kompensatornya, ini adalah nilai plan-nya, lalu sudah kita dapatkan bahwa S-nya itu adalah min 1,5 plus J,25981, maka tinggal kita cari K-nya itu berapa agar kemudian magnitudenya itu adalah sama dengan 1. Oke. Nah, setelah kita cari, didapatkan K-nya adalah 0,9. Berarti sudah selesai. Sekarang kompensator kita adalah 0,9 kali S plus 1 per S plus 3. Oke. Lalu sekarang kita nanti akan cek. Nanti bisa kita gambar menggunakan root, perintah root locus, rlocus di dalam MATLAB misalnya, atau pakai Octave. Sekarang kita lihat. Awalnya ketika tanpa kompensator, oke, tanpa kompensator, ya, tanpa kompensator itu kan 10 per S kali S plus 1 GS-nya. Oke. Bentuk root locusnya adalah seperti ini. Oke. Setelah kita tambahkan kompensator, GCS kali GS, sekarang posisi root locusnya ada di sini. Dan ternyata dia sekarang melewati titik 0,5 dan 3. Yang mana berarti ini sudutnya, ini adalah tetanya, itu adalah cos tetanya sama dengan 0,5, atau tetanya itu adalah sama dengan 60, dan panjangnya ini adalah sama dengan 3, atau omega n-nya sama dengan 3. Berarti dia sudah melewati pool yang diinginkan. Oke, ini kita lewati dulu. Nah, nanti kita cek. Baik. Sampai sekarang, pertanyaan atau tidak? Kalau ada, silakan tanyakan dulu. Bisa tertulis, bisa bisa lisan. Tetapi sementara kita merasakan dulu begini cara mendesainnya. Ada pertanyaan? Baik. Jadi apa yang kita pelajari pada
pada siang hari ini sampai sore hari ini itu adalah bahwa satu, kita butuh mendesain kompensator. Tujuan dari mendesain kompensator itu adalah agar si sistem tadi itu memiliki root locus yang melewati pool tertentu. Oke, melewati pool tertentu. Pool tertentu itu menyatakan zeta serta omega n tertentu. Zeta dan omega n tertentu menyatakan nilai rise time, settling time, maximum overshoot, dan lain sebagainya. Urutannya adalah dari seperti itu. Nah, untuk membuat root locus melewati pool tertentu tadi itu, maka kita perlu mendesain kompensator. Dan kompensator yang pertama kita pelajari adalah kompensator lead. Jadi kita bisa melihat bagaimana mendesain lead kita, kompensator lead kita, agar melewati titik pool tadi itu yang diinginkan. Caranya apa? Caranya adalah menggunakan teknik kebanyakan Pythagoras, mendapatkan selisih sudutnya. Setelah selisih sudutnya itu diperoleh, lalu kemudian kita dapatkan nilai pool kompensatornya. Sementara nilai zero kompensatornya itu nanti posisinya itu nanti akan sama dengan posisi pool yang sebelah kiri dari pool awalnya. Nah, setelah itu kemudian pool yang baru dari kompensatornya itu nanti akan kita pakai untuk menjadi nilai kompensatornya, pool dan zero dari kompensatornya. Dah, nanti kita tinggal mencari nilai KC agar kemudian dia KC mana yang membuat si root locus kita yang baru itu akan melewati titik tersebut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin nanti detail hitungan tadi nanti akan saya coba tulis ulang. Nanti saya kirimkan kepada Anda untuk membantu penjelasan ini. Sementara saya pakai PowerPoint seperti itu terlebih dahulu. Nanti detailnya saya kirimkan kepada Anda. Insya Allah. Moga-moga tidak lupa.